warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak berbicara asalnya dari UIPSU semester 6 jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dari Zulaika ya? Saya Zulaika. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Nih kakak mau nanya nih sedikit tentang mata kuliah kakak, tentang jurusan kakak. Jadi kakak kan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi di mata kuliah kakak itu ada satu materi yang namanya tuh public speaking gitu. Public speaking. Jadi Laika udah pernah dengar belum public speaking sebelumnya? Pernah, di guru yang pernah bahas tentang public speaking. Guru yang bahas tentang public speaking ya? Itu mata pelajaran apa ya? Pendidikan Kewarganegaraan, PKN. Berarti bahasa Indonesianya apa? Berbicara di depan halayak gitu. Jadi setelah mereka dengar kata public speaking itu di mata pelajaran kewarganegaraan itu, apa yang mereka tangkap? Misalnya kayak pengertiannya gitu, cara penerapannya, yang mereka tangkap dari situ apa? Public speaking itu berbicara di depan ramai kan ya. Tapi public speaking berbicara di ramai itu harus harus punya keberanian dengan percaya diri, harus punya percaya diri yang tinggi gitu. Ya, berbicara juga harus lancar kan. Harus lancar. Terus saya juga tentang public speaking ini gitu lah. Sebenarnya mereka harus memiliki percaya diri yang tinggi. Percaya diri yang tinggi. Kalau menurut Laika, seandainya ya, ini kelas 9 nih kan, terus tiba-tiba Laika itu jadi siswa terbaik di angkatan Laika, terus Laika disuruh bicara tuh di podium gitu, kayak membicarakan prestasi Laika gitu. Jadi masa itu Laika siap nggak kalau dikasih waktu misalnya 3 hari gitu, siap nggak? Untuk 3 hari ya siap lah. Kalau misalnya dipersiapkan untuk bicara gitu kan, ya siap. Terus kalau menurut Laika teman-teman dari sekarang nih ya, kelas 3 SMP, untuk rata-rata teman Laika yang mereka perhatiin itu, mereka siap nggak kalau seandainya disuruh berbicara? Kalau teman-teman ya, kan mereka udah beda-beda ya. Banyak yang bisa, ada yang enggak. Saya punya satu teman yang memang kalau bicara di depan umum dia tuh lancar banget. Kalau misalnya bicara nih ya di depan umum, tanpa disuruh persiapan dia bisa gitu. Kayak percaya dirinya tinggi. Dia bisa disuruh, misalnya namanya kan, Talita maju ke depan dong, bicara tentang masalah ini. Dia maju gitu kan, percaya dirinya dia, dan dia bicaranya lancar. Terus saya kayak, wah ini anak kok bisa kayak gini gitu. Saya aja harus persiapan, harus kayak 3 hari, harus seminggu kalau bisa. Keren banget sih. Jadi intinya setiap anak tuh beda-beda ya. Jadi kalau misalnya diambil rata-ratanya gitu kan, rata-ratanya di antara, misalnya nih di kelas Laika tuh ada 30 orang, berapa orang nih kira-kira yang menurut Laika bisa gitu menerapkan public speaking? Dari 10 paling cuma 5 ya. Oh itu setengahnya ya, kira-kira dari 30 orang tuh 15 orang gitu ya. Selebihnya mesti diasah dulu ya. Diasah gitu. dulu. Jadi menurut Laika misalnya nih, kakak minta Laika sekarang berdiri di podium gitu, waktu Laika menyiapkan kata-katanya, naskah untuk berbicara di depan halayak, masa itu kendala Laika itu apa sih yang paling kayaknya menurut Laika tuh males gitu, kayak kenapa sih harus sekarang gitu, kayak kendalanya gitu, kendala berbicara di depan halayak? Percaya diri. Percaya diri. Karena kayak kalau misalnya berdiri nih langsung depan orang banyak, mereka bakal mikir apa ya gitu. Kalau saya salah ngomong, mereka bakal gimana ya gitu. Kayak nggak mudah gitu untuk itu, nggak dengerin ngomongan orang tuh kayak nggak mudah. Jadi percaya diri itu susah banget. Sulit ya. Jadi kalau misalnya untuk solusinya sekarang udah ada kepikiran belum, kayak di balik susahnya itu kayak udah ada belum sih, kayak karena aku takut sama pandangan orang-orang, gimana sih biar terobatin gitu, terbantu gitu, kayak nggak hidup lagi gitu pada masa itu. Ada nggak sih caranya? Kalau untuk dari saya sendiri sih nggak ada, tapi temen ada pernah bilang, tanya kalau misalnya berdiri di depan podium tuh ya, orang ramai, coba dipikirkan tuh orang tua aja gitu. Kenapa orang tua? Karena mereka bangga dong ya, anaknya bisa berdiri dan bisa lihat banyak orang gitu. Jadi pemacunya tuh orang yang terdekat ya.
semoga karena ada orang tua dan kira kita ada orang tua, semoga kita bisa bicara lancar gitu. Jadi kalau seandainya kayak anak-anak yang keadaan keluarganya kayak gitu lah gitu, karena ya Ngerti. yang buat dia tuh jadi introvert parah gitu, misalnya kan mereka udah banyak nih relasi nanya ke teman-teman tadi kan, kata teman gitu, dari yang dapat. Jadi maksud kakak ada nggak sih di antara teman-teman mereka ini yang keadaan keluarga tuh mempengaruhi mental dia gitu, Yes. ya misalnya dia di keluarganya kayak gini, yang mereka tahu dirinya di kelas tuh dia banyak diem gitu, dan kebetulan pada masa itu dia disuruh bicara. Maju. Menurut mereka tuh gimana sih cara dia Mengatasi sih, kalau pribadi ada sih temen yang kayak gitu kan, dia lebih banyak diem, tapi dengan dirinya sendiri? karena dia udah bersahabat sama diri sendiri, dia udah ngerti nih dirinya gimana, jadi dia bisa gitu, dia maju ya walaupun gak banyak bicara ya, misalnya dia berterima kasih sama siapa gitu, sama Tuhan, ya ada percaya diri walaupun ya dia cuma gimana ya. Oke, jadi ke pembahasan selanjutnya ya. Menurut Laika itu selama Laika sekolah nih kan udah 3 tahun kan, dan mau tamat juga ya kan, udah tamat juga ya. Tamat juga. Jadi menurut Laika nih kualitas guru yang sekarang yang ngajar Laika di sekolah dulu, cara pengajarannya, public speakingnya, cara mereka mendidiknya, menurut Laika udah puas belum sih sama cara mereka mendidik? Ya, guru kan setiap pelajaran beda-beda ya kan. Jadi kalau misalnya ada beberapa guru yang memang enak gitu ya dibawa, ngajarnya tuh enak tuh kan, masuk. Ada beberapa guru yang ngajarnya yang di buku itu yang dibilang lagi gitu, jadi itu satu hari satu bab gitu. Kadang-kadang kan satu hari satu bab nih, gini dibilang doang nih kan, maksudnya nggak dijelasin lebih besar lagi kan. Nah ada beberapa guru yang juga kayak dijelasin nih, kan apa namanya, judul besar ada judul kecil juga dijelasin kan, gitu enak juga tuh dibawa bercanda dikit. Nah gitu lebih seru sih kalau kayak gitu kan, asik gitu ya, sama-sama muridnya jadinya kayak terbawa, jadinya enak gitu belajarnya, nggak ngantuk juga. Ya nggak ngantuk juga, lo kok tambah bercanda kayak ketawa itu lebih enak. Udah gitu enggak, maksudnya 2 hari nih baru selesai satu bab, baru ngerjain apa namanya, yang kalau akhir itu kan ada tuh kan ya, kayak jangan berganda gitu, itu lebih enak public speaking guru yang ngasikin asik ya, asik karena nggak terlalu kaku juga jadinya. Itu lebih seru. Jadi itu biasanya guru yang kayak ngasikin gitu tuh di mata pelajaran tuh, misalnya dia tuh kayak ngajakin ngomong, kayak mulai jelasin judul besarnya, terus diselipin candaan, terus jelasin semua materi-materinya ya, poin-poin pentingnya ya. Menurut mereka tuh guru yang kayak gitu tuh yang udah PNS atau yang honorer gitu? Yang honor, tahu ya perbedaannya ya, PNS sama guru honor gitu. Nggak tahu. Kayak terus kalau guru yang lebih lama ya, lebih lama ngajar sama yang baru ngajar gitu. Nah gitu ya, kira-kira tergantung sih Mbak. Kadang ada guru yang baru masuk tapi memang udah deket sama muridnya gitu. Karena kan udah ada guru yang baru masuk tapi dia memang udah bisa ngajak, apa ya, kayak udah gampang berbaur gitu. Ada yang guru lama karena memang udah biasa ngajar pakai satu judul doang, ya itu dipakainya aja itu gitu terus. Yang itu terus. Jadi tergantung personalitinya masing-masing ya. Jadi ada nggak sih mereka pernah ketemu sama guru yang seakan-akan tuh kayak dia tuh nggak paham sama materi yang dia ajarkan, terus dia melimpahkan semuanya, memberikan semuanya tuh sama anak muridnya gitu, kayak misalnya cuman masuk ngasih tugas pergi. Ada nggak sih? Nggak ada sih ya, nggak ada. Selama ini belum ada. Cuman ada yang guru yang kayak dia ngejelasin judul besarnya doang, kayak misalnya nih apa ya, alat musik lah ya misalnya kan, alat musik tuh di daerahnya ada ini, udah kan dijelasin tuh ada ini aja. Nah ini dari daerah ini, dan yang buatnya ini. Udah kan kalian udah tahu kan, udah kerjain soal gitu. Nah kayak gitu, memang dia ngerti nih kan apa yang diajarkannya, cuman karena dia udah nganggap kita bisa, kalau misalnya ada pertanyaan udah jawab sekedarnya aja gitu. Tanpa survei dulu dia langsung kayak gitu. Terus respon teman-teman di kelas gimana? Karena guru ya, karena lebih tua lah, kita kayak ya udahlah gitu. Tapi di belakang orang tuh kayak, masa sih guru tuh kayak gini? Nggak puas ya. Jadi ini Laika waktu MTS ya?
MTS atau SMP itu? SMP SFPT. SMP itu Berarti uang sekolahnya main gede ya? lumayan lah. Untuk guru yang kayak gitu gimana sih tanggapannya sama uang yang udah dikeluarin sama cara mengajarnya yang kayak gitu? Ada nggak sih sedikit rasa kesel atau kayak nggak puas gitu? Nggak kesel, tapi rasanya kayak nggak puas gitu, karena kan kita kayak namanya umur segini kan ya pengen tahu lah ilmu lebih luas lagi ya kan. Kalau misalnya ini alat musik ini dari sini nih, nah kenapa bisa tercipta gitu, jadi kenapa tahu yang lebih ya? Kenapa ini bisa tercipta gitu, dari mana gitu kan, karena dia dari daerah tuh kan, kenapa dia bisa ada gitu. Karena kalau mau nanya, walaupun guru dan ada jawabnya cuma ya karena ada yang buat kak gitu kan, ada ya? karena ada yang buat kak, maksudnya juga nggak tahu gitu kan. Ya udahlah. Kan ada yang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nih oke, ada guru yang kayak gitu di sekolah negeri, sebenarnya banyak banget sih yang kayak gitu. Jadi kalau untuk kalian kok jadi jatuhnya rasis kakak ya. Jadi kalau untuk kalian sendiri tuh inisiatif memperbaiki sistem belajar itu gimana gitu misalnya? Inisiatif untuk memperbaiki ya. Kayak keterbatasan guru yang kayak gitu tuh pasti punya inisiatif sendiri kan, cari tahu lebih gitu kan. Karena anak-anak zaman sekarang yang kakak lihat sih banyak keponya. Keponya banyak banget. Karena guru yang kayak gitu ya biasanya kan udah selesai nih ya, udah kerjain tugas, sekarang kita masih penasaran ya kan, kita berkelompok tuh cari tahu dong ini kok bisa ada nih gitu kan, ini kok bisa ada gitar nih, dari mana sih datangnya gitu kan. Dibuat kelompok, buka Google lah ya kan, dari sini nih penciptanya dia, kenapa diciptain, karena dia yang buat gini gini gini. Oh iya, ya udahlah ya gitu. Jadi udah SBK tuh kan, SBK ya udah ini kenapa ada ini ya, karena ada ini bisa dijelasin ya itu, karena udah cari tahu dulu sebelum ada gurunya. Jadi menurut Laika pribadi nih ya, Laika dulu ya, Laika pribadi ya, dapat informasi dari Google itu udah cukup memuaskan nggak sih? Cuman dari Google doang? Kurang sih ya. Kurang ya kan? Kurang. Jadi kalau misalnya ada yang jelasin terus nggak enak kali. Oh, aku punya guru kan. Guru yang kalau misalnya katanya adat nih, misalnya adat ya kan. Adat yang katanya adat. Kok ada sih bahasa yang beda-beda gitu. Kan di Indonesia ini kan satu kan. Tapi ada bahasanya banyak gitu kan. Bahasa daerahnya banyak. Terus dijawabnya tuh lebar banget, panjang kan nggak dijelasin itu. Karena dulu waktu Indonesia itu kan banyak yang datang ya, penjajah-penjajah yang datang, jadi bahasa mereka beda-beda, jelasnya tuh kan panjang-panjang. Mereka suka gitu, karena kan lebih luas dia wawasan kita. Jadi tambah banyak. Tapi kadang kan guru-guru kayak ada keterbatasan jam ngajar gitu. Ada yang kayak nggak mau ditanyain di luar jam kerja mereka gitu ya. Itu banyak juga yang bukan guru ya kadang kayak gitu. Jadi kakak mau nanya nih, kakak pernah nggak sih ke inisiatif nyari tahu di luar sekolah, kayak misalnya pergi ke perpustakaan daerah atau nanya ke pihak keluarga atau ke orang-orang sekitar yang menurut mereka wawasan itu lebih luas gitu, kayak nanya, Bu, tadi kami di sekolah belajar nih soal ini, tapi nggak asih ada pertanyaan di kepala Laika nih yang harus kayaknya Laika harus tahu tapi nggak dikasih tahu gitu. Pernah nggak sih gitu? Nggak ke sekolah sih, lagi wisata nih kan sama teman-teman, wisata Istana Maimun, sama Maimun melihat, oh ini istana, dari mana datangnya kok ada istana gitu. Jadi kepo ya. Dulu ada ratu, pulang-pulang kan, Mak, kok bisa ada sih Istana Maimun? Kan karena kebetulan orang tua tahu kan masalah apa ada jelasin tuh kan, panjang lebar nih putri hijau gitu, ada abangnya, ada Mariam Buntung. Oh iya, kok dia bisa jadi kayak gini? Terus tetap penasaran diceritain juga kan, namanya kisah zaman dulu kan, ceritain. Oh gitu. Oh ya udah. Jadi kan nambah wawasan kita, jadi tahu sendiri. Keren ya. Kan kalau zaman kakak dulu sih anak-anaknya tuh kalau misalnya gurunya nggak masuk malah seneng gitu ya. Kami juga sih kalau MTK masuk. Kalau matematika ya. Kalau untuk guru bahasa Inggris nih sesuai sama jurusan kakak ya, nggak apa-apa ya karena ya sesuai sama jurusan kakak di sekolah Laika tuh, guru bahasa Inggrisnya udah cukup memuaskan belum sih? Alhamdulillah ya, lumayan lah udah. Karena guru yang ngajar itu kebetulan guru killer ya, guru yang terkenal banget gitu. Dia ngajar, dia masuk ngajar, diam semua tuh murid tuh, nggak ada yang berani ngomong. Dia pun ngajar juga asik kan, seru juga ngajarnya. Jadi ya asik, bawa enjoy aja lah kan, bercanda dikit, seru lumayan. Tapi kadang kan kalau misalnya kita merhatiin kan ada dua nih tipe guru yang tegas nih ya, killer sama asik tuh, kayak ada yang dua ini beda nih. Kalau yang killer itu yang tipe kayak
Temperamennya gitu, temperamennya parah gitu, kayak sedikit dikit kayak marah gitu, Iya, musir keluar. Ada yang kayak dia ngasihin tapi dia nggak mau buat murid keluar dari kelas atau nyakitin muridnya gitu. Kan ada dua tuh kan. Menurut mereka pantas cocok nggak sih diterapkan di zaman sekarang untuk yang pertama itu, kayak yang killernya tuh lebih ke terlalu mudah marah gitu. Pernah kayak terlalu mudah marah, dikit-dikit nyuruh keluar gitu ya. Heeh. Kalau di sekolah kan juga ada ya guru killer tadi yang belajar bahasa Arab, bahasa Arab ya, bahasa Inggris. Jadi ini killer serem, cuman kalau misalnya kalau ada yang buat salah lah ya kan, kalau misalnya udah diperingatin sekali 2 kali nggak diterapin juga disuruh keluar, ya kami setuju ya gitu kan, ganggu juga pembelajaran ya. Karena dia ribut, udah diperingatin nih sekali nggak diterapin juga, diperingatin 2 kali 3 kali suruh keluar, kami juga setuju suruh keluar aja. Tapi kan ada yang kayak dikit-dikit marah, Nah, dikit-dikit kayak buat kita nggak tuh ada lagi sih gitu sekarang ya. iya jam nggak ada lagi ya di sekarang, kayak mungkin Karena guru juga mungkin di negeri ada, mungkin kalau kami kan itu ya Islam terpadu, jadi kayaknya jarang. udah jarang ya, kayak ke sekolah swasta memang muridnya yang giat belajar banget gitu. Tapi kalau untuk pronunciationnya sendiri udah mantep ya gurunya. Keren. Sebenarnya banyak banget sih ini yang mau ditanyain. Ntar dulu ya, Pak. Oke, Kak. Sekarang Kak mau nanya soal public speaking lagi. Tapi ini berhubungan sama pengalaman pribadinya Leka gitu. Udah pernah belum sih Leka nerapin kegiatan public speaking di luar sekolah gitu, kayak ekskul? Kayak pernah, tapi itu kan tugas dari guru gitu kan. Tugas dari guru untuk bicaranya depan umum. Jadi dulu sekolah kan ada apel ya. Apel. Jadi dapat tugasnya. Kalau misalnya bisa dapat nilai bagus lah dari guru sampai ujian gitu. Ada tuh ujian ya, kayak karena mana naik tuh ya kan. Kita coba persiapannya mungkin udah 1 bulan lah ya, 1 bulan persiapan dari nulis semuanya, dibantu juga sama guru kan. Tinggal selesai itu semua, tinggal percaya diri doang kan. Tiba berdiri dingin tangan. Kegiatan apa tuh kalau Kakak boleh tahu? Kegiatan apa, pelajaran Pidato. ya pidato pidato. Di pidato kita berdiri depan umum kan, cara pidato udah siap semuanya, tinggal percaya dirinya kan. Berdiri, kata guru bilang gini, udah nggak usah dipandang kan orang-orang itu gitu. Lihat diri kamu, bisa percaya sama diri sendiri kan. Oke, berdiri, salam kenakan diri, nguplong tuh tiba-tiba nguplong kan kak. Udah kayak napas dulu, tenangin diri sendiri kan. Udah lanjut ya, udah terbawa sama diri sendiri kan, udah enak ya, selesai lancar. Karena emang tumpuannya itu kayak biar bisa bicara di depan umum tuh diri sendiri gitu. Karena kita harus, kamu bisa gitu, kamu bisa, jangan dengerin apa orang, kamu bisa. Jadinya bisa. Jadi kayak waktu selesai kayak nggak seribet yang kubayangkan gitu. Kayak tadi ini kayak bakal ribet kali lah gitu kan. Kayaknya bakal ribet, tapi ya enggak, lancar aja gitu. Karena kita udah percaya sama diri sendiri gitu. Jadi intinya tetap ya kepercayaan diri yang paling utama di public speaking ya. Iya, percaya diri. Jadi ini kan public speaking tuh kan ada yang kayak kita secara langsung dan secara tidak langsung. Secara tidak langsung tuh kayak kita dari melalui seminar online atau chat. Waktu kita nulis, mereka pernah nulis kan, tulisan, pernah dipublikasi juga kan. Pengalaman mereka nulis itu gimana? Waktu mencurahkan pikiran mereka ke dalam kertas itu gitu. Gimana sih perasaannya waktu itu? Ada sama nggak sih perasaan gugupnya sama waktu bicara di depan umumnya? Enggak sih ya, karena kan kalau nulis tuh kan kita kan gelutnya sama diri sendiri doang. Gelutnya sama diri. Kalau misalnya diri depan orang banyak itu kan kita ngerasa kayak orang ini bakal ngapain yang lihat kita gini. Mereka bakal ngomong apa ya gitu. Kalau misalnya nulis kan lebih kayak introspeksi diri sendiri kayak. Lebih kayak mau nulis apa sih gitu. Mau nulis apa. Kalau nulis tuh lebih kayak harus bermanfaat kan. Nggak boleh asal-asal juga kan kalau nulis. Ya, nulis tuh bahaya banget kalau asal-asal. Nulis itu harus ya gitu lah ya kan, harus ada pengalaman juga kan. Maksudnya kalau misalnya mau nulis yang berat harus
ada ilmu juga kan. Iya, nggak bisa Nggak bisa asal asal-asal gitu. orang Bahaya orang nulis baca. diary. Nulis diary itu nggak apa sendiri. Kita sendiri nikmatin ini kan Kan. karena bakalan dibaca sama orang-orang ramai juga Kalau kan. dibaca sama orang tua ya gugup lah pasti. Ada perasaan was-was juga ya. Was-was, takut apa yang kita tulis salah gitu. Salah diterapin sama orang. Bentuk komentar, bentuk kritikan dari orang-orang itu yang mereka takutin apa sih? Nggak cuma ditulis aja nih ya, kayak waktu pidato itu misalnya. Yang paling mereka takut di komen itu apa sih? Maksudnya komen yang paling bahaya, paling Iya. pengaruh buat diri sendiri gitu ya. Iya, Yang buat down ya. Bukan down sih, lebih kayak buat mereka tiba-tiba kayak Nggak mau lagi gitu. Nggak mau lagi pidato gitu. bukan gitu sih, kayak lebih jadi ngeblank di saat itu juga gitu. Mereka tuh jadinya jadi overthinking gitu waktu di situ tuh, kayak jadi misalnya nih contohnya nih ya, kakak pidato tiba-tiba ada yang bilang, kak suaranya kecil kali gitu. Kakak bakalan jadi kayak emang kayak gini kayak gitu. Kayak nggak bisa ngerespon gitu. Apa sih yang buat mereka takut gitu di komen? Apanya sih Komen yang langsung gitu ya, ada yang ngomong gitu kayak yang paling takut, paling buat takut. mereka overthinking? Kurang jelas kan ya. Ada yang bilang kok muter-muter sih ngomongnya gitu. Oh, Karena takut ke situ ya. kalau misalnya kita gugup kan harus muter-muter tuh kan katanya. Iya, Kalau kita sering gugup, kalau kita gugup tuh pasti muter-muter kalau ngomong kan. Terus kok muter-muter kan saya ngomongnya langsung kayak iya lupa gitu. Soalnya di pembahasan Aduh takut jadi kayak bener aja lagi. itu harus nyari lagi nih kayak gitu ya. Kalau Kalau dinulis paling takut dikritik paling tuh yang takut apa? kritik. Kalau dikritik ya saya kalau nulis kak dikritik tuh rasa kita bahagia gitu, nggak ada rasa misalnya, walaupun misalnya dibilang kurang Kak, bagus nih gitu, komanya, ya kita perbaiki lagi gitu kan. jadi pelajaran Jadi ya. pelajaran. Apalagi kalau misalnya ada guru gitu kan, kalau nulisan guru kemarin tuh ikut lomba kan, ada pembimbing lah gitu kan misalnya. Jadi setiap peserta ada pembimbingnya masing-masing. Saya dapat pembimbing yang alhamdulillah kayak dia ngeritiknya lembut gitu kan, ini kurang nih komanya di sini, coba ini bahasanya dihalusin lagi gitu kan. Saya ulang dibaca ulang sama dia, udah nih bagus nih, kamu bagus juga gini lanjutnya nanti ya belajar sama saya gitu. Maksudnya kayak ya gitu kena nih kan, klien juga kena, orang lain juga baca, ada yang kritik juga, coba dibuat lebih halus ceritanya katanya gitu, coba dibuat lebih santai ceritanya, jangan kan saya kan formal kan, formal, coba dibuat informal kayak lebih, jangan saya kamu kayak aku kamu. Banyak ya permintaannya dari kliennya. Terus mikir sendiri, cobalah kamu yang nulis. jadi ekspresi sendiri ya, coba deh kamu yang nulis kayak gitu, bisa kagak? Dikira gampang kali nulis ya. Tapi ya kayak terima lah ya kan, terima. Iya, Coba buat baru lagi gitu, atau dia suka, karena yang selera orang beda-beda ya kan. Iya, cara orang mengapresiasi juga beda-beda ya. Jadi kayak sebenarnya kakak salut sih ya dari kan ya yang masih kelas 3 SMP. Dia bilang kalau zaman sekarang tuh anak-anak kelas 3 SMP tuh pemikirannya tuh nggak ada tuh yang ke nulis atau apa, masih main-main ya, bucin atau apalah gitu, jadian pacaran atau bla 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 gitu. Tapi di umur yang sekarang mereka tuh udah salut lah kakak, pokoknya udah banyak itunya, pengalamannya mulai dari tadi bisa menilai keadaan kelas tuh. Kakak nggak ekspektasi kakak sampai ini asiknya ngobrolnya gitu sebenarnya. Jadi kayak kalah nih aku gitu, mahasiswa nih setara nih sama anak kelas 3 SMP gitu. Keren banget. Tapi udah berapa menit, 7 menit ya. Ada lagi sih sebenarnya yang mau kakak tanya, ini masalah caranya Leka menghadapi komentar-komentar negatif yang kayak seharusnya nggak ada gitu. Ngerti nggak sih, kayak mereka tuh yang dikomentarin itu sesuatu yang kayak seharusnya mereka nggak komentarin, kayak misalnya fisik nggak? Iya, fisik. Pernah tuh kan, kadang kan kita ini kan di Indonesia kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat mungkin gitu. Pernah nggak sih kena di situ waktu penerapan yang di pidato atau gimana? Iya, yang berhubungan dengan public speaking lah, atau berhubungan di kelas. Kayak pernah pidato depan umum kan ya, selesai pidato tuh kan, mereka ya kan kalau kelompok gitu kan jalan, kakak ini tadi kayaknya apa gimana ya ngomongnya, kayak
gendut banget gitu, gendut kali ini. Sebenarnya kalau misalnya denger doang kayak ya nggak apa-apa gitu kan, itu dapat mereka. Tapi ini aku gitu, Iya, ini nggak bisa ini jawabannya. aku gitu. Cara kamu menghadapi dia gimana? Cara menghadapinya bawa santai aja. Tunjukin Nggak aja ya, kita tunjukin aja. mereka cuma bisa ngelawan mereka tuh dengan itu. Karena yang tahu kita tuh cuma kita sendiri gitu. Iya. Yang tahu usahanya kita tuh cuma kita sendiri. Mereka nggak tahu apa-apa. Karena mereka nggak bisa nandingin kita jadi sebenarnya untuk mereka sendiri ya, kayak kemampuan, kayak bakat gitu, pencapaian itu kan pencapaian tuh ya kalau udah nerbitkan buku ya. Di Indonesia sendiri karya yang berhubungan dengan tulisan, dengan pembicaraan gitu, menurut mereka di Indonesia ini udah worth it nggak sih? Udah cukup diapresiasi nggak sih, dilihat nggak sih kita sebagai pengrajin gitu ya dibilang. Kalau diapresiasi sih sudah lah, udah. Karena kan udah banyak juga kan penulis-penulis muda yang hebat gitu. Kalau dilihat dari ketertarikannya di zaman milenial nih, anak-anak seumuran kita ya, semuda saya seumuran Laika nih kan tahu aplikasi TikTok kan ya gitu. Ketertarikan mereka ke dunia literasi itu gitu, kayak dunia public speaking gitu. Menurut mereka udah belum sih? Udah puas belum sama respect mereka? Belum. Karena kebanyakan ya kalau zaman sekarang kayak Wattpad ya, iya, kan literasi yang baca-baca. Ya udah sekedar yang mereka kayak geng-geng gitu kan, karena mereka suka ada geng-gengnya dan mereka baca gitu. Kayak mereka nggak tahu itu intinya cerita itu gimana gitu. Sekedar ikut-ikut doang gitu, kayak oh ini lagi viral nih, beli dong, baca dong gitu. Jadi mereka nggak tahu, kayak walaupun udah baca ya tanya gimana sih ceritanya, apa sih amanatnya, nggak tahu, cuman baca doang gitu. Nggak tahu kayak cara penerapan. Kayak kurang ya itulah. Kalau Leka pribadi punya nggak sih mimpi untuk merubah itu mindset punya ya. Tapi caranya yang belum ketemu. Iya, cara belum ketemu karena masih di umur segini juga kan, nggak tahu kayak sekarang masih ngerasa kayak asah aja dulu semuanya, asah dulu apa bakat di mana, asah punya mimpi jadi penulis ya, pengen jadi penerbit. Nanti kalau udah jadi penerbit udah sukses, pengen nggak sih ngerubah mindset anak bangsa gitu, kayak untuk lebih perhatian lagi sama dunia public speaking, dunia literasi gitu, atau literasi lah ya, tulis menulis prakarsa gitu. Kayak punya nggak sih gitu mimpi, salah satu cita-cita Laika untuk mengubah mindset anak bangsa? Punya bahkan sampai dunia perfilman pun kayak pengen ngubah itu semua. Ya biar jangan kayak yang kayak gini aja gitu, masalahnya nggak logik. Ya nggak logis dimasukin ke TV terus kayak anak-anak muda nonton dia kayak salah paham sama film-film ini, jadi kayak pengen rubah semuanya. Biar tapi apalah deh, masih umur sekarang ya, mudah-mudahan tercapai itu semua. Ya udah 11 menit, jadi udah cuman itu aja pertanyaan. Makasih banyak ya Kak atas wawancara apa curhatan? keduanya. dua kasih banyak ya atas bantuannya, nanti makan kita.